Polisi tangkap perampok truk pengangkut CPO di Belawan. Diduga calo buat onar di Disduk Capil Nias. Terjaring operasi justisi di Karo, pelanggar prokes dihukum bernyanyi dan push up. Selamat malam pemirsa, selain cuplikan berita tadi, kami juga akan menyajikan informasi menarik lainnya. Bersama saya Kiki Nasution, pemirsa, inilah Sumut hari ini malam selengkapnya. Pemirsa, Polres Pelabuhan Belawan berhasil menangkap kawanan perampok spesialis truk tangki muatan CPO di Medan. Selain mengamankan 3 orang pelaku, petugas juga mengamankan 1 unit truk CPO yang sempat dirampok oleh para pelaku. Ketiga pelaku perampokan truk tangki muatan CPO, yakni Jakaria Tommy Pratama dan Ade Rahmansyah, merupakan warga luar kota Medan yang berhasil ditangkap petugas kepolisian di kawasan pesisir Belawan yang menjadi tempat pengekspor CPO terbesar di Sumatera Utara. Dalam aksinya, para pelaku yang terkenal sadis dan tidak segan melukai calon korbannya selalu mengikuti truk tangki angkut CPO yang hendak dibawa ke salah satu pabrik pengolahan CPO di Belawan. Tidak adanya efek jera bagi pelaku kejahatan ini membuat angka kejahatan jalanan di sejumlah kota di Sumatera terus bertambah. Terungkapnya kasus perampokan ini berawal dari salah seorang supir truk yang disekap dan dibuang di kawasan Brastagi, Tanah Karo. Dan dari lokasi petugas menyita sejumlah barang berharga, seperti truk tangki bermuatan CPO, 2 unit pompa minyak yang dibawa kabur pelaku. Tentang kasus perampokan mobil CPO, ya. Jadi mobil CPO itu berasal dari Asahan, ya, perusahaannya di sana, mau dibawa ke Belawan dengan muatan itu 24 ton. Sampai di luar tol Belawan, mobil ini di top oleh beberapa orang dan supirnya dibawa. Ya, supirnya dibawa, diikat dan dilakban, dan supirnya dibuang ke Tanah Karo. Supir dengan kernetnya dibuang ke Tanah Karo. Dan mobilnya setelah isinya diambil, mobilnya dibuang ke daerah Langkat. Ini kejadiannya, ya. Jadi setelah kami ungkap, ini ada 5 pelaku, ya. 3 pelaku sudah berhasil ditangkap dan 2 masih buron. Terkait kasus ini, polisi masih memburu 2 pelaku lainnya yang identitas dan keberadaannya telah diketahui oleh petugas. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, para pelaku terancam hukuman 12 tahun penjara. Wahyu Pratama melaporkan untuk Evarina TV. Sementara itu pemirsa, seorang pemilik akun media sosial Facebook dilaporkan Gerakan Pemuda Ansor Kota Tanjung Balai atas penghinaan terhadap Wakil Presiden Ma'ruf Amin, di mana foto Wampres disandingkan dengan foto aktor film dewasa Jepang, Seigo Tokuda alias Kakek Sugiono. Kasus ini pun telah dilaporkan ke Mapolres Tanjung Balai. Inilah status pemilik akun bernama Oliver Laiman atau berinisial SM, 36 tahun, warga Kota Tanjung Balai, yang membuat heboh dunia maya atas postingan nyelenehnya pada Jumat lalu. Pemilik akun membuat postingan dengan narasi hinaan terhadap Wakil Presiden Ma'ruf Amin. Selain itu, dalam postingan juga foto Ma'ruf Amin disandingkan dengan aktor film dewasa asal Jepang, Seigo Tokuda atau yang dikenal Kakek Sugiono. Setelah postingan dihapus, SM langsung meminta maaf kepada Wapres dan seluruh warga atas postingannya tersebut. Merasa adanya unsur penghinaan terhadap Wapres, Ketua Gerakan Pemuda Ansor Kota Tanjung Balai, Salman Arhari Saragi, telah melaporkan kasus tersebut ke Mapolres Tanjung Balai dengan model pengaduan masyarakat. Pertama, kami melaporkan akun Facebook yang bernama
Oliver Leman S atas statusnya yang telah menghina Kiai Haji Ma'ruf Amin dan selaku juga dia sebagai Wapres Republik Indonesia. Jadi kami selaku Gerakan Pemuda Ansor Tanjung Balai keberatan atas status yang dibuat oleh akun Facebook yang bernama Oliver Leman. Meski telah meminta maaf, GP Ansor Tanjung Balai meminta kasus penghinaan terhadap Wakil Presiden Ma'ruf Amin segera ditangani. Wanda Pratama melaporkan untuk Evarina TV. Informasi selanjutnya, pemirsa, seorang pria Parubaya di Asahan nyaris remuk redam menjadi sasaran amukan warga karena hendak melakukan asusila terhadap anak di bawah umur di areal perkebunan kelapa sawit. Seorang pria Parubaya nyaris remuk redam menjadi sasaran amukan warga setelah diduga hendak melakukan asusila terhadap anak di bawah umur di areal perkebunan kelapa sawit. Ratusan warga di Desa Gedangan, Kecamatan Pulau Bandring, Asahan, geram akan perilaku pria berusia 54 tahun tersebut. Kejadian bermula satu warga yang mendengar jeritan seorang wanita anak di bawah umur berinisial SE berusia 13 tahun yang keseharian mengembala sapi, berlari dari kebun sawit sembari meminta tolong kepada warga. Warga yang melihat sontak melakukan pertolongan dengan mengejar pelaku dan pelaku pun nyaris remuk redam di amuk warga. Beruntung pihak TNI dan polisi yang datang langsung mengamankan pelaku dari amukan warga dan membawanya ke Polres Asahan guna pemeriksaan lebih lanjut. Setahu saya tadi setelah warga lapor bahwasanya ada yang mau memperkosa anak-anak, katanya seorang itu bapak ini ditanyai kok lari, jadi dikejar sama massa. Gitu aja Pak keterangannya. Nah, ini perempuan. Perempuan. Udah sering dia di sini. Katanya dari informasi warga udah 2 kali bapak ini ke sini. Mengganggu juga. Iya. Korban berapa tahun, Pak? Apanya? Korban berapa tahun? Korban tadi masih kelas 2 SMP. Taufik melaporkan untuk Evarina TV. Sumut hari ini masih akan kembali sesaat lagi, tetaplah bersama kami. Terima kasih masih bersama kami. Pemirsa, tidak terima karena hanya surat keterangan yang diberikan petugas. Seorang warga diduga calo membuat keonaran di kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nias. Seorang warga bernama Ali Sokin Lawolo yang diketahui identitasnya beralamat di Batam dan ditugas sebagai calo atau perantara membuat keonaran di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nias. Hal ini berawal karena pelaku tidak terima, petugas hanya memberikan surat keterangan pengganti KTP terkait KTP yang sedang diurusnya. Setelah menerima surat keterangan pengganti KTP elektronik dari petugas, pelaku sontak mengamuk dengan membanting kursi, menendang pintu ruangan dan naik ke atas meja petugas pelayanan. Melihat ulahnya semakin tidak bisa dikendalikan, meskipun terus dihalau oleh pegawai Dinas Dukcapil, pihak kepolisian dari personel polsek setempat pun turun tangan dan langsung mengamankan pelaku. Akibat keonaran yang dilakukan oleh pelaku, sejumlah kursi dan meja mengalami kerusakan dan kerugian ditaksir mencapai jutaan rupiah. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nias, Martahani Matondang, mengatakan pihaknya bersedia menerima permintaan maaf dari terduga pelaku bila mana pelaku meminta maaf dan menyadari kesalahan yang dilakukannya. Pihak kepolisian Resort Nias AKBP Wawan Iriawan mengatakan, keributan yang telah terjadi di Dinas Dukcapil Kabupaten Nias tersebut sedang ditindaklanjuti dan terduga pelaku telah diamankan ke Polsek Gibo. Sudah kita berikan surat keterangan karena posisi belangko kita sedang kosong.
dan yang bersangkutan sudah menerima surat keterangan dimaksud, bahkan memperbanyaknya, lalu kita stempel basah. Tapi berselang beberapa menit, yang bersangkutan tiba-tiba saja melakukan keributan dengan membalikkan meja, melempar kursi, menendang pintu ruangan salah satu bidang, dan terakhir yang paling anarkis adalah naik ke meja pelayanan. Sudah ditindaklanjuti dan itu sudah dari tersangka yang diduga tersangka itu sudah diamankan di Polsek Gide. Awalnya dia meminta bahwa dari Dikcapil itu, Dinas Capil, untuk mempercepat pelayanan kebutuhan KTP. Karena prosesnya masih menunggu, oleh karena itu dari yang diduga tersangka itu mengamuk sampai merusak meja dan kursi. Augomano Zega melaporkan untuk Evarina TV. Pemirsa, anjloknya harga bawang merah di Desa Silalahi, Kecamatan Silahi, Sabungan, Kabupaten Dairi, Sumatera Utara sejak beberapa bulan terakhir mengakibatkan petani mengalami kerugian. Sejak beberapa bulan terakhir, harga bawang merah di Desa Silalahi, Kecamatan Silahi, Sabungan, Kabupaten Dairi mengalami penurunan harga. Akibat anjloknya harga bawang di daerah ini membuat perekonomian warga semakin menurun. Saat ini bawang merah dengan kualitas terbaik hanya laku dijual kepada pengepul seharga Rp10.000 saja dan kualitas sedang hanya Rp8.000 per kilonya. Dengan turunnya harga bawang ini berdampak juga kepada para buruh pemotong bawang merah karena upah pekerja terpaksa harus dikurangi dari upah biasanya. Petani bawang berharap adanya perhatian dari pemerintah untuk membantu para petani bawang seperti bantuan bibit maupun ketetapan harga. Karena turunnya harga bawang juga membuat para petani semakin kesulitan ekonomi di tengah pandemi COVID-19 yang saat ini masih belum berakhir. Ini harga bawang sekarang murah. Berapa itu? Ya, yang paling tinggi lah 10.000 sekarang. Yang bagus ya? Yang bagus. Kalau nggak bagus dia? Kalau nggak bagus 8.000, 7.000. Itu masuk kategori kayak mana itu, Nang? Murah atau gimana? Murah lah, nggak Murah, sesuai lah. Biasanya kalau normalnya berapa itu? Kalau normalnya di sini ya, kalau biar jangan rugi petani, 20-25.000. Seperti diketahui, Kecamatan Silahi Sabungan merupakan salah satu daerah dengan penduduk bersumber penghasilan mayoritas dari komoditas bawang merah sejak puluhan tahun lalu hingga saat ini. Penta News Sembiring melaporkan untuk Evarina TV. Pemirsa, pemerintah Kabupaten Langkat, Sumatera Utara akhirnya menerbitkan peraturan Bupati tentang protokol kesehatan. Hal ini dilakukan untuk mengantisipasi penyebaran COVID-19. Meningkatnya kasus COVID-19 di Langkat, Sumatera Utara mendorong pemerintah Kabupaten Langkat untuk menerbitkan peraturan Bupati tentang protokol kesehatan COVID-19. Dari data gugus tugas Kabupaten Langkat hingga hari ini terdata 89 kasus di Langkat, yakni PDP atau probable 122 kasus, positif atau konfirm 129 kasus, sembuh 62 kasus, dan pasien meninggal dunia sebanyak 43 kasus. Dalam peraturan Bupati nomor 39 tahun 2020, tercantum tentang penerapan disiplin dan penegakan disiplin dalam rangka pencegahan penyebaran COVID-19. Dan dalam peraturan ini juga terdapat sanksi disiplin berupa teguran lisan, tulisan hingga penutupan lokasi usaha, kegiatan bagi masyarakat yang melanggarnya. Wakil Bupati Langkat Syah Afandin mengatakan,
Pihaknya juga telah bekerjasama dengan polisi dan TNI dalam membentuk tim gabungan untuk melakukan patroli dan sosialisasi kepada masyarakat. Dengan adanya peraturan Bupati ini diharapkan warga patuh terhadap protokol kesehatan sehingga penyebaran COVID-19 dapat ditekan. Realisasi dari tindak lanjut dari Perbup yang sudah dilahirkan. Kita berterima kasih dengan tim-tim yang hadir ini. Harapan kita bisa menekan perkembangan COVID di Kabupaten Langkat. Kemudian tentunya kita berharap sepenuhnya adalah kesadaran masyarakat. Kalau kesadaran masyarakat tinggi, tentunya operasi ini nanti akan berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan. COVID-19 sudah bisa ditekan perkembangannya di Kabupaten Langkat dan harapan kita terakhir adalah COVID ini bisa berlalu. Demikian. Ada sanksi Pak yang diterapkan Pak? Ada sanksi beberapa poin tadi yang diterapkan, tentunya nanti kita akan sesuaikan di lapangan juga. Ya, sanksi itu sebenarnya kita tidak berharap itu bisa tidak kita kenakan lah kalau kesadaran itu tinggi. Tapi kalau ini juga dilanggar boleh buat. Tim-tim kita ini sudah siap untuk menerapkan sanksi tersebut. Wahyu Pratama melaporkan untuk Evarina TV. Sumut hari ini masih akan kembali sesaat lagi, tetaplah bersama kami. Terima kasih masih bersama kami pemirsa. Personil gabungan gelar operasi justisi penegakan protokol kesehatan di Kabupaten Karo, Sumatera Utara. Yang mana dalam operasi tersebut masyarakat yang terjaring tidak menggunakan masker langsung diberikan hukuman bernyanyi lagu Indonesia Raya maupun push up oleh petugas. Operasi ini juga bertujuan untuk mensosialisasikan Perbup tentang protokol kesehatan yang baru diterbitkan. Pasca diterbitkannya Peraturan Bupati Nomor 46 Tahun 2020 mengenai protokol kesehatan, Pemkab Karo bersama dengan tim gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 Kabupaten Karo menggelar operasi justisi protokol kesehatan di Kecamatan Kabanjahe, Kabupaten Karo. Dalam kesempatan ini, petugas gabungan dari Polres dan Satpol PP Tanah Karo melakukan razia masker di beberapa titik. Dalam operasi tersebut masih banyak masyarakat yang terjaring tidak menggunakan masker. Mulai dari pejalan kaki, pengendara roda 2, roda 4, dan bus angkutan umum. Akibatnya banyak masyarakat yang mendapat sanksi disiplin, diantaranya dihukum dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya dan menyebutkan butir-butir Pancasila hingga push up. Menurut perwira pengendali operasi justisi, tujuan digelarnya kegiatan ini adalah sebagai sosialisasi kepada masyarakat untuk menerapkan protokol kesehatan, mulai dari menggunakan masker, menjaga jarak, dan rajin mencuci tangan, agar dapat segera memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Tadi pagi ada dari unsur TNI, Polri, dan Satpol PP juga sudah berhubungan. Jadi untuk sesi kedua ini, siang mulai dari jam 14 sampai selesai nanti kita dari Polri dan Satpol PP. Pak, tadi kita melaksanakan tugas untuk mengimbau masyarakat menggunakan masker itu, Pak. Iya. Mengimbau masyarakat untuk menggunakan masker. Dan apabila tidak, yang kita lihat ini, Pak, ada nggak tindakan kita yang tidak menggunakan masker tadi, Pak? Tindakan yang kita berikan berupa tindakan tindakan disiplin, berupa hormatan lah, atau menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kita memperingati dia. Di situ bagi masyarakat yang tidak memiliki masker, kita juga membagikan masker. Selain diberikan sanksi, masyarakat yang tidak menggunakan masker langsung diberikan masker untuk dipakai. Dan rencananya operasi justisi protokol kesehatan ini akan terus dilakukan setiap harinya, agar masyarakat memahami pentingnya protokol kesehatan. Chandra Bukit melaporkan untuk Evarina TV.
Informasi menarik lainnya pemirsa, untuk memperkuat ekonomi kerakyatan di masa pandemi COVID-19, pemerintah Kota Pangkal Pinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menggelar bazar usaha mikro kecil menengah. Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan kesempatan kepada UMKM lokal untuk memasarkan produknya sebagai langkah pemacu pemulihan kegiatan produksi selama pandemi. Pemerintah Kota Pangkal Pinang berupaya memperkuat ekonomi kerakyatan di masa pandemi COVID-19 dengan menggelar bazar bagi para pelaku usaha mikro kecil menengah UMKM. Kegiatan bazar bertujuan untuk memberikan kesempatan kepada UMKM lokal memasarkan produknya sebagai langkah pemacu pemulihan kegiatan produksi selama pandemi. Wali Kota Pangkal Pinang, Maulan Aklil, dalam acara gelaran bazar dan peresmian Geraha UMKM di kantor Kecamatan Rangkuik, Kota Pangkal Pinang, Selasa 29 September mengatakan, bazar UMKM diikuti seluruh perwakilan kecamatan yang ada di Kota Pangkal Pinang dengan harapan mampu meningkatkan dan menggerakkan kembali roda perekonomian di tengah masa pandemi. Menurut Maulan, Pemkot akan terus mendorong dan memfasilitasi UMKM dalam meningkatkan produktivitas dengan cara rutin menggelar bazar serta merangkul CSR perusahaan yang ada di Pangkal Pinang. Di kondisi seperti sekarang, UMKM inilah yang bisa membangkitkan perekonomian kita di Bangka ini, di Pangkal Pinang ini. Nah, kami di pemerintah kota akan mendorong ini, mensupport ini, biar ini terlihat secara nasional, internasional. Kami support marketnya. Jadi seperti itu kira-kira. Jadi dengan adanya gelaran ini sangat baik untuk UMKM seperti di Kelurahan Petalang, ya kan? Bisa memasukkan produk mereka ke sini. Jadi tidak di zaman pandemi ini kan sepi ya. Jadi pemasarannya lebih luas lagi. Untuk terus mendukung tumbuhnya UMKM di Kota Pangkal Pinang, Pemkot berencana memperbanyak geraha UMKM terpadu di tahun 2021, khususnya di pusat kota. Dengan semakin banyak dibangunnya geraha UMKM diharapkan dapat menampung seluruh produk UMKM Kota Pangkal Pinang sehingga semakin dikenal dan jangkauan pasarnya semakin luas. Dari Pangkal Pinang, Bangka Belitung, Merianti, Kantor Berita Antara mewartakan. Pemirsa, demikianlah rangkaian informasi dalam Sumut hari ini malam. Saya Kiki Nasution mewakili kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa.